Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang akan terjadi dengan dia jika kamu move on dari dia. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru selesai sama seseorang, tapi mungkin saat ini kamu tuh kayak ngerasa harus move on dari dia ya. Kamu tuh kayak ngerasa bener-bener harus bangkit dari dia, karena kamu ngerasa udah di titik yang capek harus menunggu, yang capek harus bener-bener mengemis atau mungkin meminta dia untuk kembali. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Jika kamu move on dari dia, apa yang akan terjadi? Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang yang akan terjadi ya dengan dia jika kamu move on dari dia. Orang yang saat ini sudah menyakiti kamu, orang yang saat ini sudah membuat kamu terluka, dan mungkin orang yang sudah benar-benar membuat kamu hancur, dan kamu memilih untuk move on dari dia. Apa sih yang akan terjadi? Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi yang akan terjadi dengan dia jika kamu move on dari dia. Mungkin kamu itu bisa dibilang sudah di dalam titik yang capek ya, capek menunggu gitu. Atau mungkin dalam posisi yang udah capek untuk berharap gitu. Tapi kamu tuh masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia, kamu tuh masih tertarik sama dia gitu. Dan ada keinginan kamu untuk move on dari dia, yang menurut aku itu keinginan yang sangat baik ya, sangat bagus ya, karena kamu harus mempertahankan pada seseorang yang pernah menyakiti, yang pernah membuat kamu terluka. Itu sama aja kamu tuh masuk ke dalam perangkat yang sama gitu, dan kamu tuh akan sakit lagi gitu. Jadi ketika kamu akan move on dari dia, mungkin ada tindakan dari dia akan seperti usaha, atau mungkin ada kerja keras untuk merayu kamu biar kamu itu tetap stay sama dia. Jadi ketika kamu mungkin menjalani hidup tanpa dia dan kamu ngelepasin dia, kamu ngerasa udah cukup ya kamu berjuang, kamu ngerasa udah bener-bener cukup untuk mempertahankan atau mungkin berharap sama dia. Mungkin yang akan dia lakukan ada beberapa tindakan, atau mungkin ada beberapa apa sih, seperti kelakuan yang akan dia lakukan sama kamu gitu. Usaha kerja keras untuk bisa ngedapetin kamu lagi tuh ada. Jadi jangan kamu sangka ketika kamu move on dari dia, dia akan ngelepasin kamu begitu saja. Karena posisi saat ini tuh dia tuh karena menyangka bahwa kamu tuh cinta banget sama dia, kamu tuh sayang banget sama dia. Jadi dia kayak menyangka kamu nggak akan move on dari dia gitu. Jadi beberapa kali dia nyakitin kamu, beberapa kali dia membuat kamu terluka, dia ngerasa bahwa kamu akan balik lagi ke dia. Dia ngerasa yakin gitu, dia ngerasa bener-bener kamu itu tidak akan mengambil tindakan move on atau mungkin mengambil tindakan untuk melupakan dia. Jadi ketika kamu benar-benar ingin mencapai tujuan kamu, ingin move on dan benar-benar ngelepasin dia, ya mungkin dia akan mencoba ngerayu kamu lagi gitu. Mungkin kamu akan dibujuk dia lagi, dia akan manis-manis ke kamu, dia akan gila mungkin ya kalau menurut aku ya, karena memang di sini dia tuh sayang banget sama kamu dan dia tuh berharap kamu itu jadi milik dia gitu. Tetapi dengan gengsinya dia, dengan caranya dia ngerasa ya dia cukup melihat kamu yang memohon, dia cukup melihat tingkah kamu, pergerakan kamu, usaha kamu yang meminta, atau mungkin
apa sih, seperti kamu yang terus-terusan memohon sama dia gitu, dalam posisi yang mungkin kamu terus-terusan disakiti sama dia gitu. Jadi ketika kamu move on, mungkin dia akan menangis di sini, dia akan kecewa, dia akan sedih gitu, dia akan hancur gitu. Karena dia tuh udah ngerasa yakin banget bahwa kamu itu tidak akan bisa move on dari dia. Karena dia ngerasa yakin banget bahwa kamu tuh tidak akan mungkin move on dari dia. Karena dia tahu kalau kamu tuh secinta itu sama dia dan kamu tuh sesayang itu sama dia. Makanya di sini yang akan dia lakukan mungkin ketika kamu move on, ada perjuangan atau usaha untuk ngebuat kamu tuh mau dirayu lagi sama dia gitu. Jadi itu ya. Sebenarnya yang aku lihat dari energi dia ke kamu tuh sebenarnya dia tuh memiliki rasa takut sebenarnya. Udah ada kekhawatiran, udah ada rasa takut yang sangat berlebihan ya. Dia takut dan khawatir kamu tuh bener-bener ninggalin dia atau mungkin move on beneran dari dia gitu. Karena kayak udah dari mungkin dia ngerasa sifat dia, karakter dia, perlakuan dia ke kamu itu buat dia tuh ngerasa takut gitu. Sebenarnya dia sadar ya, dia tuh sering nyakitin kamu, dia sering memberi harapan palsu, dia sering ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, sering berbohong. Dia sadar semua kesalahan dia ke kamu, cuma dia kayak ngerasa yakin aja gitu. Mungkin kamu ini tipe orang yang jika cinta, jika sayang terlihat gitu. Terus kamu itu juga tipe orang yang jika sayang, jika cinta kayak benar-benar berkorban gitu. Makanya di sini yang aku lihat dari dia tuh kayak ngerasa yakin bahwa kamu tuh nggak akan bisa move on dari dia, karena terlihatnya cinta kamu, terlihatnya sayang kamu ke dia yang membuat dia tuh yakin banget itu. Jadi kalaupun memang kamu move on dari dia, kamu memutuskan untuk bahagia, kamu untuk memutuskan untuk lepaskan dia karena mungkin kamu tuh ngerasa hubungan sama dia tuh toksik ya, ya mungkin akan ada perjuangan atau pergerakan dari dia untuk mempertahankan kamu gitu. Karena di sini dia tidak mau hancur, dia nggak mau kecewa, dia nggak mau terluka. Karena dia tuh menyimpan perasaan yang besar sama kamu, cuma dia mampu menutupinya gitu. Jadi bukan berarti orang yang bertindak kasar ya, yang cuek sama kamu, yang tidak peduli sama kamu, dia tuh nggak sayang sama kamu. Tetapi mungkin beberapa kali kamu tuh minta untuk selesai pada hubungan, tapi beberapa kali juga dia menahan kamu karena memang sebenarnya yang takut banget kehilangan tuh dia. Cuma karena terlihat banget dari kamu yang kelihatan banget bucin sama dia, jadi dia mampu menutupi kebucinan dia ke kamu gitu. Sebenarnya kalau keinginan kamu untuk move on atau bangkit dari orang yang saat ini mungkin ya, kalau menurut aku toksik ya pada hubungan ini, yang menurut aku sih itu hal yang sangat baik gitu. Lebih baik kamu menjalin hubungan yang sama orang baru ya, daripada sama orang yang terus-terusan nyakitin kamu. Kamu melanjutkan hubungan yang terus-terus tidak ada kepastian, menjalani hubungan yang terus-terus nyakitin dan tidak ada komitmen. Dia hanya memberi harapan, tapi nanti tiba-tiba dia seenaknya aja sama kamu, memperlakukan kamu kasar, dia tidak pernah menganggap kamu gitu. Sebenarnya keputusan untuk move on itu udah keputusan yang sangat baik gitu. Cuma karena kamu ada rasa sayang, ada rasa cinta yang begitu besar, kamu tuh kayak mempertahankan hubungan yang toksik ini gitu. Jadi hubungan yang toksik ini nggak perlu untuk dipertahankan gitu. Kamu harus bisa menata kehidupan kamu ke depannya tanpa dia gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke jodoh. Kalau dia jodoh kamu, dia pasti kembali untuk kamu gitu. Tetapi itu tadi, kamu harus bisa menerima sifat dan karakter buruk dia gitu ke kamu gitu. Karena berubahnya seseorang itu tidak langsung instan ya, semuanya pakai proses. Jadi kalaupun dia sayang sama kamu, dia akan memperjuangkan kamu seperti saat ini gitu. Jadi itu yang akan dia lakukan ketika kamu ingin move on dari dia, itu yang akan terjadi. Akan ada suatu penahanan, akan ada suatu seperti perayuan gitu, agar kamu tetap stay dan tetap menjalani hubungan sama dia walaupun di posisi kamu yang sudah terluka. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin move on ya silakan move on, ingin bangkit silakan bangkit. Karena sesuatu yang kamu mempertahankan saat ini itu sesuatu yang tidak bisa seperti membahagiakan kamu ke depannya. Jadi sesuatu yang kamu pertahankan ini tuh sesuatu yang akan menyakiti kamu dan tidak akan pernah membahagiakan kamu ke depannya. Jadi dipikirkan langkah yang terbaik untuk kamu ya. Tapi sebelum memikirkan, sebelum memutuskan, semuanya memang harus jangan terburu-buru ya. Pakai pemikiran yang benar-benar baik ya. Jangan sampai segala sesuatu itu terburu-buru dan akan membuat kamu itu terluka. Intinya seperti itu ya.
ambil keputusan yang terbaik ya. Jangan mendengarkan masukan dari orang lain siapapun. Cukup kamu yang berpikir, berdoa jika kamu memang kurang yakin dengan keputusan kamu, meminta petunjuk ya langkah apa yang harus kamu ambil. Karena kalau menurut aku, kamu menjalani hubungan yang sakit tetapi kamu tetap bertahan pada hubungan yang sakit, itu akan lebih menyakitkan. Jadi kalau kamu move on, biarkan dia yang berjuang, biarkan dia yang usaha, biarkan dia menunjukkan bahwa dia itu benar-benar cinta dan takut kehilangan kamu. Intinya seperti itu ya. Tetap semangat dan mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan langkah yang terbaik untuk kamu ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya. Energinya juga banyak orang, jadi kalau nggak cocok di kamu berarti ini bukan untuk kamu. Oke, di sini ada 3 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada zodiaknya Aries, zodiaknya Scorpio, dan zodiaknya Leo. Aku ulangi zodiak yang cenderung ya. Ada Aries, Scorpio, dan Leo. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.